Mulai dari nomor 1, fungsi dan manfaat kegunaan sampai nomor 33. Jadi banyak sekali fungsi dan kegunaannya, Bu. 33 macam fungsi, manfaat, dan kegunaan alat ini. Untuk apa aja ada di buku panduan. Sampai juga bisa untuk mengembalikan warna baju. Misalnya ada baju putih, ya kan? Karena air kuning, bajunya kuning, Pak. Nah, direndamkan pakai air ozon, Pak. Kembali lagi warnanya. Ini dia kelebihannya. Ada pelihara binatang kesayangan, kucing misalnya. Dimandiin, minumnya pakai air ozon, mandinya pakai air ozon. Supaya apa? Kan di bulu kucing itu ada namanya virus Toxoplasma. Itu yang membuat kita, kalau wanita ya, terlalu sayang sama kucing, itu virus Toxoplasma bisa menyebabkan masak nasi, ikan di akuarium, bunga kesayangan. Dulu kan musim bunga ya, Pak ya? Ya, Bu ya. Bunga kesayangannya disiram pakai air ozon. Mobil yang bau, kulkas yang bau, buah-buahan sebelum dikonsumsi, sayur, ikan, daging, di ozon dulu. Air minumnya di ozon. Untuk keluhan sakit pinggang bisa, sariawan bisa, nah, asam urat, diabetes, darah tinggi, rematik. Ini cara pakainya, ini dosisnya. Jadi semua ada tata laksananya. Ya. Kegemukan, kegemukan yang pengen kurus, diet sehat bisa juga. Ya. Nah, keputihan juga bisa. Nah, jadi nanti ini ada remote. Ini kalau alatnya kita gantung. Biasa di puskesmas, di rumah sakit alatnya kan digantung ya, Pak ya. Jadi dipakai remote. Atau kalau kita terlalu jauh dari posisi alatnya, boleh pakai remote dari jauh. Tapi satu lagi, alatnya jangan diletakkan dekat TV. Kenapa? Remote TV sama alat ini connect. Begitu Ibu ngecilin volume atau matiin TV, dia akan mati juga. Itu dia. Jadi agak jauh lah dari TV, Pak ya. Nah, betul. Nah, ini dari apa? Tapi kalau posisi TV sedang mati kan tidak masalah. nggak masalah, Pak. Artinya yang kita khawatirkan kan magnet televisi itu mempengaruhi yang di sini, betul, merusak remote-nya. alat. Nah, makanya dia dijauhkan, Pak, kalau bisa 1 atau 2 meter. Sama AC enggak berpengaruh ya? AC dia freonnya yang berpengaruh, Pak. Makanya kita kalau ada di ruangan pakai AC dimatikan dulu. Karena AC kan ngeluarin freon, Pak. Freon ketemu ozon. Nanti sterilnya lebih lama, nggak maksimal. Itu sih. Menimbulkan racun. Kipas angin ya, kipas angin juga matikan. Nah, ini selangnya, Bu ya. Ini selang Alkes dan hanya dijual di toko Alkes. Nggak ada dijual di. Tapi yang KW ya, ini pertanyaan Bapak tadi kan jorok Alkes bikin ini pindah untuk air minum gitu, Pak ya. Nah, tolong khususkan kalau yang untuk perawatan wanitaan, untuk keputihan, rapat seret singset, tolong beli batu yang KW, selang yang KW. Ada dijual di toko akuarium yang jual ikan hias, sama, Pak. Lubangnya? Lubangnya sama. Yang nggak sama itu selang bangunan, yang untuk mengukur keramik. Itu nggak sama lubangnya, nggak muatnya masukkan. Nah, ini kan masuk ya. Akuarium. Ya, jadi selang akuarium dan batu yang dijual di toko akuarium juga. Nah, batu yang KW juga ada, Pak ya. Nah, cuman dia peta, ini kan dari kita bulat. Ya. Jadi batu ini tidak ada fungsi dan manfaat, hanya sebagai pemberat supaya selangnya di air itu nggak ngapung, Pak. Ya, ya supaya tenggelam, betul. Iya. Nah, terus tempel tangannya kemari. Ada angin yang nendang, boleh satu orang, Bu, kemari. Ada angin yang nendang. Ada angin yang nendang, Bu. Cium. Angin puting beliung. Ada baunya, nah. Angin puting beliung. Ada baunya, Bu. Pak, kalau nanti di rumah Ibu, Bapak tes nggak ada baunya, ya, tolong telepon kita tukar. Oh. Jadi harus berbau. Inilah bau ozon tadi, Bu. Kalau pernah klinik kecantikan kayak inilah dia yang dipakai. Jadi kalau kita kita semprot baygon dalam rumah kita, terus ini bisa kita buat lagi? Bisa, bagusan gitu. Jadi kalau untuk mau mensterilkan ruangan sekaligus tuh, kan ini kan nggak bisa bunuh nyamuk. Kan? Tapi gini, ruangan yang di ozon, nyamuk itu tidak akan betah di dalam ruangan itu karena baunya. Itu tadi. Tapi nggak mematikan nyamuknya tadi, Pak. Jangan salah, Pak ya. Jadi bagusnya semprot dulu pakai baygon, baru alatnya dinyalakan. Supaya apa? Itu kan baygon kan cairan kimia. Ada racun kimia, betul, Pak ya? Iya. Nah, nanti yang nempel di bantal, di tilam itu akan steril. Nah, zat kimia tadi. Makanya jangan ozon dulu baru nyemprot obat nyamuk, tapi obat nyamuk dulu semprot baru diozonin. Itu dia. Oke, sekarang dosisnya kan gitu, Bu ya. Cara mindakannya ke 10 ke 20 ke 30 menit gimana? Tekan warna hijau. Ya, tengah. 20, 30, 45, 60. Nah, ya. Sekarang tekan lagi balik. tekan lagi balik 10, Pak. Maksimal 60. Iya, maksimal 60. Jadi 10 menit ini kita pakai untuk air minum yang botol kecil-kecil. Nah, kalau gelas jangan 10 menit, Pak. Itu kan kecil. Ya, paling satu detik, 15 detik atau 30 detik bisa lah itu, 1 menit aja kan gitu. Sayang ozonnya bolong. Jadi kalau bagusan langsung aja galonnya di ozonin, air minum yang di galon. Nah, yang di galon itu di ozonin, itu dosisnya kan 1 liter 1 menit untuk daya tahan tubuh, Pak. Iya. Nah,
Karena di sini satu galon kan 19 liter itu Pak ya, yang galon besar. 15. Ya, 19 Pak. 19. Yang Aqua Pak, merek Aqua. 19 liter itu Pak. Nah, karena di sini nggak ada 19 menit, pilih yang 20. Udah. Nanti mati sendiri alatnya 20 menit. Selesai. Baru kita angkat ke dispenser. Ini bertahan 4 hari ozonnya di dalam galon Aqua. Kan kita tampung mau dibawa anak-anak. Iya. Yang kita tampung itu diozoni lagi. Kalau memang ibu punya keluhan, itu kan daya tahan tubuh aja Bu. Kalau ibu punya keluhan, ozonin lagi 10 menit. Gitu Mau dia. dibawa ke sekolah anak-anak. Iya. Nggak usah lagi kan. Kalau anak-anak yang nggak untuk daya tahan tubuh aja nggak usah diozon lagi. Kalau kita punya keluhan yang hipertensi, asam urat, diabetes, kolesterol, trigliserid, ya kan, artritis, asam lambung, mah itu baru diozonin lagi 10 menit, 1,5 liter ya Bu ya. Nah, jangan salah. Kalau Ibu mau nggak ada botol Tupperware yang 1,5 liter, Aqua yang besar, ada paling besar itu 1,5 liter, pas itu. 1.500 ml. Oke? 10 menit udah, 20 menit udah, 30 menit. Ya, untuk ruangan, mensterilkan ruangan 30 menit. Ya, 30 menit. Terus satu lagi 30 menit untuk bak mandi yang modelnya diangkat-angkat. Contoh ember. Oh iya. Ya, ada bak mandi yang fiber itu. Nah, yang bisa dipindah-pindah 30 menit. Nah, jadi Bu, ada di alam kita bisa mendapatkan dua waktu, dua momen ozon itu ada. Satu, habis hujan, habis petir. Ada hujan, ada petir, setengah jam berhenti hujannya, setengah jam berhenti petirnya, itu udaranya ozon. Kita yang punya keluhan pernapasan, asma, alergi, sinusitis, keluar tarik napas dalam-dalam Pak. Itu obatnya. Nah, makanya kalau kita punya gangguan pernapasan, alergi, asma, sesak napas, begitu habis hujan, berhenti hujan, yang ada petirnya ya Pak ya. Tapi kalau cuma hujan aja nggak ada petirnya, itu nggak ozon. Yang ada petirnya. Yang ada petirnya Pak. Setengah jam berhenti hujannya, setengah jam berhenti petirnya, itu ozon. Satu lagi di momen jam pagi, subuh. Sebelum subuh makanya orang muslim dianjurkan mandi. Kenapa? Air yang di bak mandi kita itu 99% mengandung ozon. Banyak artikelnya. Makanya orang yang mandi jam itu kenapa? Bersih, sehat-sehat. Itu tadi, kulitnya bersih. Nah, nanti kalau ibu udah ada alat ini, mau jam berapapun ibu mandi, air yang ibu gunakan mandi itu air ozon. Jadi satu, menjaga kebersihan kulit, terhindar dari panu, kadas, kurap lewat. Pokoknya jamur-jamur di kulit bersih. Tapi kita celupkan dah batu apa tadi? Kita Iya. tampungkan pakai Ember batu hitam tadi, selang yang batu hitam tadi masukkan ke bak mandi. Kalau ibu misalnya ragu, alatnya rusak kena air, selangnya tolong ibu yang kawin tadi beli yang panjang. Ya, jadi alatnya di luar, selangnya aja yang masuk ke dalam bak mandi ibu. Nah gitu. Tapi kalau ibu bisa menjaga, bisa memastikan aman, cok sambungnya dibawa ke dalam kamar mandi nggak apa-apa. Kalau di atas kursi mungkin kan gitu kan, nah boleh. Nah, sekarang 45 ya Bu ya. Nah ini tadi untuk apa? Bau sama asap. Jadi ibu masak di dapur, masak sambal, yang di ruang tamu pasti bersin-bersin kan gitu. Hidupkan, itu nggak akan bersin. Kita hidupkan di ruang tamu, bukan di dekat dapur itu. Di dekat dapur boleh, di ruang tamu boleh. Di mana yang penting ruangan itu ada bau sama asap, itu aja Bu. Oke. 60 menit ini kita gunakan untuk bak mandi yang model keramik sama semen yang nggak bisa dipindah-pindah. Ya 1 jam wajib. Nah, bak mandi yang model semen sama keramik. Sama satu lagi 60 menit 1 jam ini kita pakai untuk menghilangkan yang punya kebiasaan tidur ngorok. Ada Bu yang tidur mendengkur. Nah kalau ada, begitu misalnya Bapak tidur jam 10 atau jam 9 ya Bu ya. Nah jam 8 berarti hidupkan. Kalau jam 10 tidur berarti jam 9 hidupkan. Ibu keluar, matikan AC, matikan kipas, keluar dulu, tutup rapat pintunya. Udah 1 jam kemudian baru masuk kamar, baru tidur. Nanti gini dia Bu, begitu 1 jam selesai alatnya, posisinya kayak gini. Desisnya udah nggak ada. Jadi kalau desisnya udah nggak ada, berarti ozonnya sudah nggak berfungsi. Maksudnya nggak hidup. Nah, ozonnya kan nggak ada. Matilah mesinnya. Ya, matilah mesinnya. Ini yang nyala hanya ion negatif. Nih. Boleh Bu kemarin 1 orang lagi? Rasakan ada angin yang nendang? Ada. Nah, ya jadi inilah ion negatif tadi. Kalau kita habis ozonkan ruangan 1 jam, kita main HP, ya di ruangan itu Bu, semua gelombang elektromagnetik itu radiasi akan diserap. Ini fungsi fungsi ion negatif tadi. Makanya kita kalau ada anak-anak yang canduan dengan HP, nyalakan aja ion negatifnya. Jadi di ruangannya diozon dulu 1 jam. Diozon ruangan 1 jam, biarkan nyala ion negatifnya, ini akan menyerap seluruh radiasi dari perangkat elektromagnetik, TV,
wifi, HP, sama Sampai kapan itu dimatikan lagi? sampai ibu selesai. Sampai ibu nggak ada di Jadi ruangan tadi. seharian, oh. Nah, nggak ada di ruangan lagi matikan. Itu tombolnya dipencet sekali di atas yang 60 menit kan? Iya, betul Pak. Enggak gini Pak. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ibu yang setel 60 menit, ya Pak ya, kan mati. Mati sendiri. Nah, langsung dia nyala ionnya. Nah, oke Pak ya, langsung nyala ionnya. Untuk Tapi matikannya? matikannya tekan tombol ion Pak. Oh iya. Nah, oke. Nyalakannya tekan ini. Nah, Misalnya misalnya saja ya. ya ini ion aja. Misalnya Bapak kalau baru hidupkan kan gini Pak ya, baru hidupkan. Nah. Nah, gini. Ya, Iya, kan Pak. ojonnya nyala. Kita mau butuh ionnya aja kan gitu. Setelah di ojon 1 jam ruangannya, mau butuh ionnya aja langsung aja gini. Kalau mau pakai ionnya aja gini. Nah, satu lagi ion ini kalau kita pakai tidur, ini bisa mengurangi berdengkur. Kenapa? Tenggorokan kita nggak kering, kulit kita nggak kering. Orang kalau pakai AC tidur kenapa Pak? Kulitnya kering. Itu tadi kan kelembaban kulit kita ditarik sama AC tadi. Bisa buat kaligrafi kita kadang di kulit kita tadi. Makanya ini tetap nyala biar aja sampai ibu bangun pagi. Bapak bangun pagi. Begitu bapak sampai ibu bangun pagi, langsung sterilkan lagi kamar 30 menit. Dah baru ibu mandi, beraktivitas sarapan apa sebelum berangkat kerja baru matikan, cabut colokan. Udah gitu aja. Biar aman. Ya, yang bentuk tadi lagi Mas. Sebelum masuk ke kamar, hidupkan dulu. Ya, 2 jam. 1 jam. 1 jam. 1 jam. Baru kita masuk. Baru setelah mati 1 jam masuk. Ah. Nah, boleh. Tapi kalau kita ada yang mau diambil, cuman apa lalu lalang gitu Pak ya, boleh di ruangan yang di ozon itu boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kita bertahan di dalam ruangan tadi yang sedang nyala ozonnya. Itu tadi ada baunya. Bisa menyebabkan mual dan pusing. Nggak apa-apa. Ya. Setelah itu boleh depan kipas angin atau AC? Boleh, AC-nya hidupkan, kipas anginnya hidupkan. Ini hidup juga. Ozonnya kan udah mati. Nah, ionnya aja. Ionnya aja. Ionnya aja yang hidup kalau untuk tidur. Betul. Nah, ini untuk menjaga kelembapan udara di ruangan supaya tidur nggak ngorok, kulit nggak kering. Itu dia fungsinya. Sama menyerap radiasi dari perangkat elektronik. Nah, satu lagi, kalau misalnya punya keluhan kram atau kebas kaki atau tangannya, kesemutan. Nah, jadi gini, keluhan bagian kaki sampai pinggang, ya, itu yang direndam telapak kakinya. Bu, untuk buka puasa pakai Pakai kakinya di telapak kakinya sampai mata kaki, Pak. Ya, diozonkan airnya. Kalau kita pakai air hangat. Jangan air dingin, Pak ya, takutnya air hangat. Jadi air mentah dihangatin kuku, campurkan garam 2 sendok, Pak. Garam masak. Ya. Aduk, masukkan ozonnya, duduk. Jadi sambil nyala sambil berendam kakinya. Berapa lama? Itu Pak, 10 menit aja Pak. 10 menit. Terus kalau misalnya keluhan dari pinggang ke atas sampai kepala, yang direndam telapak tangan. Ya, 10 menit juga. Kasih garam juga sama air hangat. kalau semuanya berarti dua-dua. Dia nambah kumis. Ya. Gantian ya? Gini Bu, kalau kita rendam tangan, tolong jangan nunduk. Nanti darah kita mumpanya kan lebih keras. Jadi nanti kita pusing Di meja, di di meja. meja betul. Atau di kursi. Yang penting sejajar Bu. Nah itu dia. Kalau telapak tangan ya, kalau kaki nggak apa-apa. Nah, sama satu lagi, yang penting gitu loh. Pokoknya minumnya jangan lupa, mandinya pakai aerosol untuk menjaga kebersihan kulit kita dari jamur, bakteri. Dan ada lagi pertanyaan Pak. Belum ada yang masih pakai garam. Air jadi hitam, jadi bau. Apa? Oh itu terapi ya, seragam apa itu? Iya Pak. Terapi air. Kalau ini dia langsung ke darah kita Pak, karena kan dikonsumsi airnya, jadi memperbaiki sel-sel yang sakit, makanya bisa untuk Ini penyembuhan. efek sampingnya kan itu? Efek sampingnya, kalau ada orang yang merokok yang lebih dari 2 bungkus 1 hari, ya Bu, memang ini nggak bisa memberhentikan orang merokok. Tapi orang yang merokok aktif lebih dari 2 bungkus sehari, begitu minum air yang sudah di ozon akan muntah, bukan mual dan pusing lagi, tapi muntah Pak, Bu. Itu dia. Bapak merokok Pak? Merokok. Kalau merokok, minum air ozon 2 bungkus habis? Sehari 2 bungkus habis? Enggak. Oh enggak ya berarti. Kalau Bapak merokoknya 2 bungkus sehari, begitu minum air ozon, mau langsung muntah Pak. Itu detox. Iya, kalau ozon itu memang bau berwangi. Iya, untuk detox ya. Nikotin dalam darah kita Pak, di detox tadi. Kalau bau Itu dia. kayak gini aku ozon sama Bapak nggak mau kali. Ada lagi Bu pertanyaan Pak? Istilahnya kalau kita menggunakan ini tiap hari itu dampak negatif nggak ada Enggak ada. Malah saya Minum dan mandi itu wajib setiap hari Pak. Enggak ada batas ya. Yang nggak boleh tadi mengozonkan air lebih dari 20 menit itu aja. Mengozonkan air lebih dari 20 menit tadi nggak boleh? Ya Bu? Mengozonkan air lebih dari 20 menit tadi nggak boleh? Ya nggak boleh air minum kan Bu? Ya nggak boleh. Kenapa ada bakteri baik dalam tubuh Ada kita? bakteri baik. Nah. Dan
matikannya langsung, matikan langsung cabut. Nah, untuk kejantanan pria sama keputihan wanita, caranya kalau kejantanan pria Pak yang direndam dari batas sini, ulu hati, dada, bawah dada, ya berendam sampai telapak kaki, ya direndam. Terus maaf, batunya warna hitam tadi sama selangnya didekatkan di depan Mr. P. Nah, itu aja sih Pak. 10 menit. 10 menit ya. Kalau kesetrum gimana? Oh aman Pak. Sampai saat ini udah, karena ini kan Pak gas yang keluar, nggak ada arus, aman Pak Insya Allah. Nah, terus kalau untuk keputihan Bu, ya keputihan, pastikan untuk berendam kita itu wadahnya muat untuk masuk bokong kita Bu. Ya, pinggul maksudnya pinggul kita, nah, muat untuk Berarti masuk. harus dulu. Karena yang direndam itu, yang direndamnya itu hanya misfinya aja, sama bokongnya. Nah, hanya misfi yang direndam. Jadi Berarti ember kecil, ember mandi itu aja lah. ya ember sampan. Nah, Kalau yang nggak ada bulat, yang bulat yang besar, hitam kan itu. ada yang warna hijau yang dijual dipukul-pukul itu Pak. Sampai sini ada Pak. Nah, Anti pecah itu. Itu Nah, itu. Nah, pakai itu boleh. Nggak pecah. Nah, tapi pastikan kakinya di luar. Jangan masuk ke dalam. Iya. Jadi kakinya di luar, bokong sama misfinya di dalam. Jadi kakinya keluar gini lah kayak bentuknya Iya, gini kan. iya. Nah, supaya apa nanti ibu bangkit dari situ nggak nyangkut dengkulnya. Kalau ibu masukkan juga kakinya nyangkut, jatuh Pak terus lungkup nanti kan gitu. Tapi katanya ada orang medisnya. Itu yang kalau Itu untuk servik. servik Pak, kanker Itu servik. yang Pakai servik. pendamping. Iya, kalau servik baru pakai orang medis. Kenapa? Karena gas ozonnya itu selang itu dimasukkan ke Oh, kalau ini tadi misfi. kan berendam aja. Keputihan betul, keputihan berendam aja. Jadi keputihan ini biasanya ditandai itu ya satu bau basah ya kan. Terus gatal itulah keluhannya Pak. Kalau keputihan wanita itu. Jadi Kalau orang yang mens itu sakit, itu cenggugut bisa sembuh semua. senggugut minum Pak. Minum terapinya. Oh. Itu sama tadi sama berendam. Minumnya wajib berendam minimal sehari sekali 10 menit. Jadi gini Bu, kalau ada keputihan kan diozoni airnya di ember, air hangat juga kalau boleh Bu ya. Air hangat kuku aja diozonin 10 menit dulu. Jangan masuk dulu kita. Diozonin dulu 10 menit, udah berhenti, udah mati alatnya, baru hidupin 10 menit kedua. Nah, di 10 menit kedua lah Ibu berendam tadi, misfinya. Direndamkan sama batu hitamnya diletakkan 1-2 cm di depan misfi. Nah, ya, jangan ditempelkan. Kan ada gelembung-gelembung getar-getar. Nanti Ibu gatal, garuk, digaruk pula kan iritasi. Jadi didekatkan di depan misfi. Misalnya ini misfi, batunya di sinilah. Nah, gini. Oke, kalau ada cairan plek keluar, tolong tambah 10 menit lagi. Berarti itu yang keluar tadi itulah Candida albicans tadi, Bu. Jamur penyebab keputihan. Nah, tolong tambah 10 menit lagi. Nanti 20 menit kalau dari keluar ya, Bu ya, pleknya ya. Rendamannya 20 menit, manasnya dari 10 menit. 10 menit betul. Nah, kalau dari keluar Pak ya, kalau nggak ada yang keluar Pak, cuma 10 menit aja yang tadi yang pertama. Nah, yang pertama sama yang kedua berarti 20 Kalau menit. laki-laki cukup 10 menit. 10 menit Pak. Kalau 20 menit malah berbahaya ya. Makin lama lebih banyak. Enggak. Maksudnya gini Pak. Nah, kalau gini Pak, kalau untuk laki-laki bukan yang udah bangun udah tidur bangun lagi enggak. Oh. Ya, kan ada orang sakit diabetes Pak, kan ini tidur. Maaf Pak ya, ada loh. Nah, ini tidur. Jadi nggak bisa bangun lagi, bukan untuk itu. Ini hanya dalam sisi durasi. Ya maaf. Ya, saya dapat singkatan semalam dari sekolah lain, editansil katanya. Ejakulasi dini tanpa hasil. Nah itu kalau ada. Udah mati ditembak dulu. Jadi kalau ada editansil tadi, ejakulasi dini itu tadi berendam sama nggak? Tapi kita jangan 10 menit awal Pak, sambil dari 10 menit awal tadi sambil berendam. Beda keputihan kan airnya diozon dulu 10 menit. Kalau untuk pria langsung Pak, langsung masuk 10 menit berendam dari awal. Bulan bakar tes. Kalau Bu Pak kan yang direndam kan ini baknya nggak ada. Beli kolam renang yang pakai pompa. Kolam renang yang pakai pompa itu Pak. Bapak selonjoran aja. Nah, yang penting ini terendam sampai telapak kaki. Ya itu aja. Poster beta bisa? Boleh kelihatan. Iya, saya sambil sandaran. Tapi pesan tuh mau ngetes ya kenalin nanti.